Oke, di sini kita langsung aja itu pertama itu membuat kanvas dengan ukuran 1920 kali 1080. Yang pertama itu kita klik kanan, pergi ke UI, terus klik kanvas. Nah, setelah kanvasnya muncul, kita ke inspektor, pergi ke canvas scaler, terus di sini kita ganti ke scale with screen size. Nah, di sini kita ubah ke 1920, Y-nya ganti ke 1080. Di situ enter. Selanjutnya kita bikin button, dan apabila buttonnya dipencet yaitu muncul gambar. Di situ kita klik kanan dulu pada kanvas, terus UI, terus seleksi, pilih button. Nah, di sini sesuaiin aja ukuran si buttonnya. Oke, segini cukup kayaknya. Terus sesuaiin aja pas tengah-tengah. Nah, situ kita rename dulu di buttonnya ke play. Terus fontnya nyesuaiin aja, misal 40. Oke, cukup. Nah, setelah bikin button, kita bikin gambar. Kita klik kanan pada button, UI, terus image. Nah, di sini sesuaiin aja ukurannya, kita gedein aja. Oke, segini cukup. Taruh tengah-tengah. Oke. Ya, atau lagi kita bikin button untuk keluar dari si gambarnya nanti. Klik kanan lagi, UI, button. Oke, sesuaiin aja, segini cukup. Terus kita pindah sini aja. Habis itu biar nggak bingung, kita rename untuk si buttonnya. Oke, klik kanan dulu, terus teks kita ganti ke X aja, enter. Terus fontnya kita kasih 50. Oke, cukup. Nah, habis itu biar si tombol play-nya bisa dipencet, kita pergi ke button, ke inspektor, terus ke bawah ada on click, kita tambahin dulu. Nah, habis itu kita masukin si gambarnya. Terus ke no function, game object, set active all, terus jangan lupa untuk dicentang. Jangan lupa si image-nya dimatiin. Oke, cukup. Nah, di sini kita coba dulu. Nah, oke, muncul. Nah, sekarang tinggal untuk keluar dari si image-nya. Di ke tombol yang tadi, yang ini, terus ke bawah di inspektor, tambahin lagi, terus masukin si image-nya. Image in, sama kayak tadi, no function, ke game object, set active all, tapi jangan dicentang biar nanti bisa keluar dari si image-nya. Oke, ini jangan lupa matiin lagi si image-nya. Mari kita coba. Oke, di sini sudah bisa. Sudah diklik play, si gambarnya muncul. Nah, di sini bebas kalau misalnya mau ditambahin gambar, karakter, nama tuh boleh. Terus ditulis aja. Nah, di sini untuk selanjutnya kita akan menambahkan teks Mais Pro. Kayak teks Mais Pro tuh bisa kayak judul si gamenya. Oke, di sini klik kanan aja pada kanvas, UI, terus ke teks Mais Pro.
Oke, untuk teksnya kita bebas mau dikasih nama apa. Di sini saya kasih nama assessment 1. Oke, kita di sini bisa kita atur, fontnya dulu, fontnya sekitar 50, kurang gede berarti 70. Ya cukup. Oke, di sini kita bisa ubah. Ya di sini kita bisa milih-milih mau di gimanain. Oke, di sini kita kasih outline item aja. Nah, sini. Oke, itu untuk teks Maze Pro itu seperti itu. Oke, di sini saya akan membuat input file dan atur kata sandi. Yaitu pertama kita bikin canvas dulu, itu klik kanan, UI, canvas. Oke, setelah bikin canvas, itu kita memerlukan 1 input file dan 2 button dan 1 text Maze Pro untuk warning text. Oke, kita langsung bikin aja. UI, input file. Oke, kita atur dulu. Ini cukup. Sedikit. Nah, setelah itu kita bikin 2 button. UI legacy button. Oke, kita geser ke bawah dikit. Jadi kita membutuhkan 2 button, yaitu kita tinggal copy aja, terus kita geser ke kanan. Itu kita membutuhkan 1 text Maze Pro itu untuk warning text. Jadi kita sini running dulu, kita masukkan 5 kata sandi. Oke, tadi dulu sudah cukup, kita selesai. Oke, apabila sudah, jangan lupa kita rename si button-button ini. Nah, di sini kita ganti menjadi namanya itu si, yaitu untuk melihat si passwordnya benar atau salah. Itu dari bintang menjadi ke nampak si hurufnya. Yang kedua itu ganti ke validasi, dimana untuk memvalidasi passwordnya benar apa enggak. Oke, dan menjadi validasi. Oke, di sini itu memerlukan script, yang dimana scriptnya saya udah persiapkan dari awal, yaitu untuk nama scriptnya itu password manager. Nah, nanti si scriptnya kita masukin ke canvas, itu tinggal drag and drop aja. Oke, setelah di drag and drop kita buka canvas, terus scroll ke bawah tuh ada password manager. Di password file sama warning text kita masukkan si input file pada password file. Oke. Di warning text kita akan memasukkan si teks PMV-nya. Oke, di sini kita jangan lupa untuk mematikan si warning text-nya. Oke, di sini pada button kita atur dulu, itu pada on click kita tambahkan, terus masukkan canvas, terus no function, password, tanggal password. Oke. Untuk tombol untuk button yang bawah itu klik kanan pada on, klik plus pada on click, terus masukkan canvas, terus no function, password, validate password. Oke. Setelah itu tinggal di play aja.
Jadi kita coba masukkan dua angka. Nah, apabila dia kurang dari 5, maka dia akan muncul masukkan kata sandi, masukkan 5 kata sandi. Oke, di sini kita tambahin menjadi seginilah cukup. Terus kita validasi. Oke, di sini bahwasanya password udah tervalidasi. Oke. Oke, di sini saya akan membuat scroll view. Yang pertama itu klik kanan, terus UI, terus canvas. Nah, apabila sudah bikin canvas, kita bikin si scroll view-nya. Klik kanan pada canvas, terus ke UI, kita pilih ke scroll view. Bila sudah, kita langsung ke scroll view, ke viewport, ke konten, lalu tambahkan, itu add komponen, tambahkan image. Oke, apabila sudah, itu kita masukkan si gambarnya. Jadi jangan lupa di gambar itu diganti dulu ke sprite UI, terus ganti ke single. Itu ke konten lagi, terus masukin si gambarnya. Oke, kita tinggal di play. Oke. Oke, pada nomor 6 yaitu kita akan membuat secondary kamera. Pertama-tama kita bikin canvas dulu, itu klik kanan, terus pilih UI, terus canvas. Oke, setelah bikin canvas, kita bikin si objeknya. Itu klik kanan pada canvas, 3D object, terus kita pilih cube. Oke, setelah bikin cube, kita atur dulu si cube-nya. Ini cukup. Oke. Nah, itu kita bikin secondary kameranya, itu klik kanan pada canvas, klik kanan ke UI, ke kamera, terus di sini kita renung dulu ke secondary kamera. Ya, tinggal enter. Nah, di sini kita sesuaiin dulu si viewportnya. Viewport yang secondary itu 0,5, yang 0, terus 0,5, terus ini 0,5 juga, sama 0,5. Kita sini atur aja ke 1, lalu enter. Kita sesuaiin dulu si posisi kameranya. Oke, kita memberi dikit. Oke, cukup. Nah, di sini kita coba cek dulu. Kamera ke secondary. Oke, sini sudah terlihat. Setelah itu kita ke main kamera. Oke, ke main kamera. Oke, sebelum itu kita atur dulu di sininya itu 0,5, 0,5, 0,5 sama 0,5. Oke.
Yuk kita atur-atur dulu. Oke, di sini saya akan membuat minimap kamera sama render texture. Oke, yang pertama itu kita bikin canvas dulu. UI canvas. Oke, kita bikin canvas, kita ke bikin si objeknya yaitu 3D object terus cube. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, cukup. Nah, setelah itu kita bikin minimap kameranya, itu klik kanan ke kamera. Oke, di sini kita rename dulu. Minimap. Oke, di sini field of view-nya kita tambah ke 50, viewportnya ganti ke 0,75, 0,75, bawah 0,25. Oh iya, jangan lupa kanvasnya di setting menjadi ukuran 1920 sama 1080. Oke, setelah itu kita bikin render texture. Oke, klik kanan pada aset, create, terus ke rendering, pilih render texture. Oke, di sini render teksturnya disamain ukurannya kayak kanvas, yaitu 1920 sama 1080. Oke. Setelah itu kita bikin raw image. Oke, klik kanan pada kanvas, UI, terus raw image. Oke, di sini kita ganti dulu menjadi minimap UI. Ini kita ukurannya disamain aja kayak tadi, 1920 sama 1080. Oke, setelah itu kita masukin si render teksturnya ke minimap UI. Oke. Setelah itu kita ke main kamera, ke minimap kamera, terus masukin si render teksturnya. Oke. Di minimap UI jangan lupa kita harus ubah sininya ke rata kanan. Oke. Setelah itu kita atur si kameranya, main kamera. Ini kita rotate sekitar 90. Oke. Nah, kita atur ke atasin dulu. Ini terlalu ke atas kayaknya. Oke, segini cukup. Kalau udah, kita atur si main kameranya. Oke, kita kembangin dikit. Oke. Oke, berarti di sini kita atur dulu si main kameranya ke ini perlu dibenerin. Oke.
Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu nomor 8 yang dimana kita akan eh, membuat putar dan hentikan audio. Nah, pertama-tama yaitu kita bikin canvas dulu, klik kanan, terus pilih UI, terus kanvas. Nah, setelah kanvasnya jadi, selanjutnya kita yaitu klik kanan ke sini, pada simple scene, terus klik empty. Nah, di sini kita ganti ke audio player. Audio player. Nah, setelah udah, kita ke inspector, add komponen, tambahkan audio source. Oke, setelah itu kita bikin buttonnya itu untuk eh, mulai dan hentikan si audionya. Itu klik kanan pada kanvas, terus pilih UI, legacy, terus data. Nah, oke, di sini membutuhkan dua tombol. Nah, itu untuk tombol play sama stop untuk audionya. Oke, di sini kita tinggal copy paste saja. Oke, kita geser dulu. Oke, yang pertama kita rename dulu biar nggak bingung. Jadi play. Lalu yang satunya stop. Nah, bila sudah, kita ke audio player, ke inspector, terus masukkan si audionya. Di sini saya sudah menyiapkan audionya, jadi tinggal drag and drop ke audio resource. Jangan lupa unchecklist play on. Oke, setelah sudah, kita ke button yang pertama itu button play. Nah, oke. Di sini di bawah itu ada on click, kita tambahkan dulu. Nah, setelah itu kita masukin si audio player ke object. Setelah itu no function audio source, terus pilih play. Oke. Nah, itu lakukan pada tombol yang stop. Tambahkan aja. Terus masukkan si audio player. Terus no function audio, terus pause. Nah, setelah itu kita tinggal play aja. Oke, di sini saya akan menambahkan komponen pemutar video dan hentikan video pada gambar mentah. Oke, pertama yaitu kita bikin canvas dulu, klik kanan, terus UI canvas. Nah, oke. Setelah bikin canvas, kita bikin video playernya dulu. Tuh, klik kanan ke sini, terus kita video player. Nah, oke. Di video player, eh, di inspector kita masukin di videonya. Di sini saya sudah menyebarkan videonya. Terus kita tinggal drag and drop ke video clip. Masukin aja. Jangan lupa di unchecklist pada play on await. Oke. Oke, setelah itu kita bikin buttonnya itu buat play sama stop si eh, videonya, yaitu klik pada kanvas, UI, legacy, button. Oke, sini kita sesuaikan dulu posisinya. Kita bikin dua, terus jangan lupa di rename, pertama itu play sama stop. Oke, di sini saya akan setelah itu saya akan membuat raw image yaitu untuk si videonya nanti. Oke, kita klik pada kanvas, itu UI, klik raw image.
Oke, di sini kita sesuaiin aja si raw image-nya. Oke, segini cukup. Oke, kita geser dulu sedikit. Oke. Setelah itu kita akan membuat si render texture buat si videonya. Itu klik kanan pada asset, klik empty, rendering, pilih render texture. Oke, di sini kita rename menjadi video texture. Video texture. Oke, pada raw image tadi kita masukin si videonya, yaitu pada sebelum itu kita masukkan ini dulu, masukkan video texture ke raw image. Salah pada raw image video texture. Oke, kita masukkan video texture ke video player. Setelah itu ke raw image kita masukin si render teksturnya. Oke, setelah itu kita tinggal play aja. Sebelum di play kita tambahkan dulu di tombol, yaitu on click kita tambahkan dulu, yaitu tambahkan video player pada objek, terus no function video player, terus play. Setelah itu pada button selanjutnya, yaitu button stop, kita tambahkan dulu, terus drag and drop si video player, no function video player stop. Ini tinggal play aja. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now. Oke, di sini itu adalah lanjutan dari video sebelumnya. Yang dimana di sini saya akan membuat tombol volume sama progress slider. Yaitu kita siapkan dulu si codingannya. Ini saya sudah siapkan si codingannya. Oke, setelah itu kita tinggal drag and drop codingannya ke video player. Oke, setelah itu kita akan membuat si slidernya, itu klik kanan pada kanvas, terus UI, terus pilih slider. Di sini kita membutuhkan dua buah slider, yang dimana satu buat volume slider sama progress slider. Oke, tinggal di copy aja, terus kita rename jadi volume slider sama progress slider. Setelah itu kita ke video player. Oh ya, jangan lupa kita selesaiin dulu si ininya biar kita nggak bingung. Oke, taruh sini aja. Oke, setelah itu kita ke video player. Nah, di sini kita isi di tiga-tiganya, itu video player, volume slider, sama progress slider. Oke, di video player kita masukin si video playernya. Oke, setelah itu di volume slider kita masukkan si volume slider, sama progress slider kita masukkan si progress slider. Oke, setelah itu kita play.
contohnya untuk volume audio. Oke, pada nomor 11 itu kita akan mendeteksi dan menangani klik mouse untuk mengubah visibilitas panel UI. Oke, pertama-tama yaitu kita akan membuat kanvas terlebih dahulu, yaitu klik kanan, UI Canvas. Nah, setelah itu kita akan membuat toggle button, itu klik kanan pada kanvas, UI, terus pilih toggle. Oke, kita sesuaikan dulu, ya segini cukup, kita geser ke bawah dikit. Oke, di sini akan kita rename itu menjadi toggle button. Oke, setelah udah kita ke kanvas, itu kita akan membuat si buttonnya, itu klik kanan pada kanvas, UI legacy button. Oke, segini cukup. Kita akan rename pada si buttonnya itu ke halo. Oke, setelah itu kita ke toggle, itu ke bawah, tambahkan. Setelah itu kita masukkan si buttonnya, no function, game object, set aktif. Oke, itu tinggal di play. Oke, seperti ini. Oke, untuk nomor 12 itu akan membuat drag and drop image. Oke, yang pertama itu kita klik kanan, pilih UI, terus canvas. Oke, setelah kanvasnya jadi, kita akan membuat dua image, yaitu klik kanan pada kanvas, UI, image. Nah, oke. Sini kita sesuaikan dulu di besar image-nya. Kalau sudah, kita geser ke kiri dikit, kita akan copy menjadi dua. Oke, setelah itu kita geser ke kanan sedikit. Nah, oke, pada image yang kedua kita rename menjadi target image. Target image. Nah, oke. Di sini biar memudahkan kita ganti warna dulu. Ini semua kayak merah. Terus yang ini menjadi ungu. Oke. Setelah itu kita pergi ke target image. Nah, di sini kita akan tambahkan itu add komponen, terus pilih box slider. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan si scriptnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan scriptnya terlebih dahulu. Nah, scriptnya seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan ke image. Oke, seperti ini. Nanti pada image kita akan memasukkan si target teksnya. Oke, target text itu ke target image kita akan mengubah ini menjadi drop zone. Nah, oke, setelah itu kita pergi ke image, terus di sini pakainya ganti ke tadi, yaitu drop zone. Oke, di sini itu ganti ke after snap enable, speednya ganti menjadi 1. Oke, setelah itu kita tinggal play. Oke, di sini saya akan menunjukkan cara membuat prefab. Oke, pertama-tama yaitu kita bikin canvas dulu, yaitu klik kanan UI, terus pilih canvas. Nah, setelah itu kita klik kanan pada canvas, terus pilih 3D object, terus cube. Nah, setelah itu kita cube-nya tarik ke asset.
Oke, seperti ini yaitu untuk membuat si prefab. Oke, pada nomor 14 itu saya akan membuat proses ekspor dan import package. Oke, pertama itu akan membuat ekspor itu, klikkan pada package, itu export package. Oke, ini kita simpan di sini aja, kita kasih Unity. Oke, Unity. Tinggal save aja. Oke, pada kita akan import package, yaitu pada aset, klik kanan, import package to custom package, kita pilih bebas yaitu trace, tinggal di open, tinggal import.